mobil pemadam kebakaran itu ada 34 unit yang sudah digerakkan oleh Subdinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pak, untuk kondisi Polsek sendiri ini kan berdekatan sekali. Bagaimana Pak kondisi Polsek saat ini? Untuk saat ini, alhamdulillah, puji Tuhan, Polsek sudah karena kerjasama yang baik sehingga api tidak menjalar ke Polsek. Dan mengenai tahanan-tahanan yang di Polsek, kami sementara ini pindahkan dulu ke Polres karena memang bersebelahannya itu dengan tahanan, ruang tahanan. Jadi kami amankan dulu para tahanan yang ada di Polsek untuk kita geserkan di Polres. Pak, operasional pasar Taman Puring ini sendiri dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah tadi masih pada buka semua, Pak? Jadi tutupnya jam 5 sore, tapi masih ada juga yang buka. Jadi yang sumber informasi dari toko yang sudah tutup. Tapi kami tunggu untuk kelengkapannya, memang Puslapor yang menyampaikan penyebab daripada kebakaran ini. Dia akan kondisi hanya mengamankan, jangan sampai timbul kerugian yang lebih besar. Pak, ini kan situasi cukup kacau ya Pak. Nah, untuk pengamanannya sendiri dan mungkin untuk para pengguna jalan di Pak, lalu lintas yang ditutup mana saja Pak? Sudah pasti kami melakukan rekayasa lalu lintas untuk kita alihkan pengguna jalan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan yang lebih parah. Kami mendahulukan mobil-mobil pemadam kebakaran untuk bisa masuk ke tempat kejadian perkara. Apakah terjadi kesulitan dalam berjalan dalam sini memasukkan mobil? Ya, udah pasti itu kesulitan, tapi berkat kerjasama pihak kepolisian, pihak dinas kebakaran, dan kelurahan dan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru, pada khususnya dan umumnya di Jakarta Selatan, maka mobil-mobil itu bisa diberikan kesempatan, mobil-mobil pemadam kebakaran bisa diberikan kesempatan untuk menuju ke tempat kejadian perkara. Tadi seperti apa awalnya terjadi kebakaran? Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Kenapa? Semua toko yang ada di Taman Puring ini semuanya terbakar. Ya. Apakah elektronik ataupun barang atau apa? Semua toko ini kan lengkap, di Taman Puring ini kan lengkap. Ada toko pakaian, sepatu, elektronik, dan lain-lainnya. Jadi yang asap itu berawal dari salah satu toko yang sudah tutup. Gitu loh. Oke ya. Begitu dulu ya, kita kerja dulu ya. Berarti sejauh ini belum terinformasi apa penyebab? Oh itu nanti Puslapor, ahli yang menentukan ya. Kapan akan digelar olah TKP biasanya? Nanti setelah selesai dulu. Nanti ya. Oke. Apinya padam dulu. Siap. Semuanya sudah kondusif, baru petugas lapor melaksanakan tugasnya. Ya, kita amankan dulu TKP. Jadi kita polisi lain dulu, baru pihak ahlinya yang datang untuk melakukan olah TKP. Izin selangnya di sini, jadi petugas ini. Oke. Terima kasih Pak. Tadi adalah keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan. Bisa melalui keterangan dari Siapa? Kita disuruh mundur. Pemirsa, baru saja kita
dengarkan bersama pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali yang tadi sudah bersama dengan rekan kami Indra Setiabudi. Indra, bisa dengar suara saya? Indra, seperti apa informasi yang Anda dapatkan dari Kapolres Jakarta Selatan, Indra? Baik Davi dan juga pemirsa, benar sekali tadi kami juga baru saja selesai mewawancarai Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas begitu, yang mana memang proses pemadaman ini masih terus berlangsung. Dan kalau kita bahas ini kan dekat Polsek Kebayoran Baru, yang mana pihak kepolisian sudah mengamankan sejumlah tahanan mengingat untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan begitu. Dan memang proses evakuasi masih terus dilakukan daripada pihak polisian maupun juga BPBD maupun juga tim damkar. Dan kalau kita bahas, Davi dan juga pemirsa, sebanyak 34 kendaraan damkar ini sudah diturunkan guna untuk memadamkan api. Kalau kami bahas, Davi dan juga pemirsa, kalau kita awal mula, ini proses terjadinya kebakaran ini berada di salah satu toko yang sudah tutup begitu. Ini dari mula awal asap sehingga melebar dan membakar di area sekeliling toko dan menyebabkan kebakaran di seluruh di wilayah pasar pada malam hari ini. Dan memang perlu kami informasikan total toko yang terbakar ini ada sebanyak 500 toko, yang mana terdiri dari toko sembako, toko elektronik, dan toko sepatu, dan banyak sekali toko dikarenakan memang aktivitas pasar di sini cukup banyak sekali para pedagang yang menggantungkan hidup berjualan di area di Pasar Puring Jakarta Selatan ini, Davi. Satu juga memang dapat kami informasikan dari Kapolres juga nantinya ketika proses pemadaman telah usai, nanti pihak lapor akan mencari tahu penyebab terjadi kebakaran hebat yang terjadi di Pasar Puring Jakarta Selatan ini. Demikian, Davi. Baik, Indra, bisa Anda gambarkan, tadi dikatakan lokasi kebakaran letaknya sangat dekat dengan Polsek Kebayoran Baru. Bisa Anda gambarkan di mana posisinya, kemudian juga saat ini titik api yang masih dipadamkan ada di sebelah mana? Baik Davi dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan, ini kurang lebih sekitar 100 meter ini sudah ada Kapolsek. Maksud kami ada Polsek Kebayoran Baru, yang mana pihaknya juga terus untuk melakukan pemadaman lebih cepat untuk menghindari api yang terus menjalar dan ditakutkan oleh pihak Kapolres. Nanti api akan menjalar di polsek terdekatnya ini. Dan untuk mengantisipasinya, Davi dan juga pemirsa, bahwa seluruh tahanan ini sudah dievakuasi begitu guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Davi. Kalau terkait api, Davi, dapat kami gambarkan dengan juru kamera kami, Dimas Winardi, bahwa untuk area depan ini, Davi, dan tadinya ini sangat masih membara sekali, dan saat ini sudah mulai terlihat padam. Namun di bagian sisi tengah dan belakang ini masih menyala, Davi, sehingga proses pemadaman ini masih terus dilakukan oleh pihak Damkar Sudin Jakarta Selatan, dibantu juga BPBD maupun juga kepolisian yang turut membantu memproses cepat dalam proses pemadaman yang dilakukan pada kebakaran yang terjadi di Pasar Puring Jakarta Selatan pada malam hari ini. Dan kami juga melihat bahwa animo masyarakat ini masih terpantau sangat ramai sekali, dan tadi sempat di pihak damkar ini kesulitan dikarenakan selang-selang ini menyangkut di kaki-kaki salah satu yang menonton begitu dalam peristiwa kebakaran hari ini, dan mereka harus dipaksa mundur dikarenakan proses pemadaman masih terus dilakukan guna untuk memperlancar proses pemadaman yang dilakukan pada malam hari ini. Demikian, Davi. Baik Indra, kami melihat di belakang Anda ada aktivitas yang dilakukan oleh warga atau pedagang di sana. Apakah masih ada pedagang yang memang mengevakuasi barang dagangannya di sana, seperti apa? Mungkin Anda bisa tanyakan langsung informasinya. Baik, Davi. Benar sekali, memang kalau kita bahas bahwa informasi yang kami terima tadi bahwa memang kebakaran ini pukul 18:02 waktu Indonesia Barat begitu ya, di mana pasar ini sudah sepi begitu dikarenakan dibukanya pasar ini sejak pukul pagi hari hingga pukul 5 sore hari tadi saja, sehingga pada proses terjadi asap dan kebakaran ini kondisi ataupun pasar ini lagi sepi begitu, dan juga para pedagangnya sudah pulang ke rumahnya. Dan mengingat mereka mendapatkan informasi bahwa
lapaknya ataupun pasar ini kebakar, mereka langsung berburu-buru begitu untuk mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Namun sebagian besar para pedagang ini hanya sebagian saja yang bisa diselamatkan dan sisanya hangus terbakar di dalam tragedi kebakaran di Pasar Puring kali ini. Dan kami akan coba mencari salah satu pedagang yang berada di kawasan Pasar Puring, Jakarta. Ya Davi, mohon maaf kami mencari, namun mereka memang masih sibuk sekali dikarenakan memang situasi terkini masih sangat crowded sekali. Mereka juga masih berberes-beres yang barang mereka yang sebagian kecil ini bisa diselamatkan begitu. Dan kami juga melihat tadi berbagai macam elektronik, spare part kendaraan, sepatu maupun juga sembako ini hanya sebagian kecil yang bisa diselamatkan. Dan selebihnya mereka mengeluhkan memang sudah hangus terbakar dikarenakan saat peristiwa terjadi ini kondisi pasar sepi dan para pedagang kebanyakan sudah berada di rumah. Begitu Davi. Baik, Indra, hingga saat ini apakah ada informasi barangkali ada para pedagang yang terluka akibat kebakaran ini, kemudian juga di mana dievakuasi dan titik kumpul untuk mereka mengevakuasi barang-barang dagangannya di mana di sana? Kalau terkait korban, ini kami belum mendapatkan data resmi, Davi, namun kami belum mendapatkan informasi terkait adakah korban luka-luka. Namun kami bisa gambarkan, tadi kami sempat menggambarkan juga bahwa terkait barang dagangan yang bisa diselamatkan ini tidak jauh dari pasar. Ini hanya kurang lebih sekitar 30-50 meter mereka bisa mengamankan barang dagangannya. Dan tidak jauh, dan ada juga yang sebagian langsung dibawa pulang. Dan namun hanya bisa seadanya begitu Davi, mengingat memang api yang cukup besar ini menghanguskan barang dagangan mereka yang berada di kawasan Pasar Puring, Jakarta Selatan ini, Davi. Anda bisa saksikan, Davi, proses masih terus berlangsung. Ini masih ditambahkan lagi, ini masih menyambung selang begitu. Mengingat api di sisi belakang, Davi, masih terus membakar suruhan daripada Pasar Puring, Jakarta Selatan ini. Ya, baik. Baik, Indra, sambil menunggu Anda mendapatkan informasi dari warga di sana atau dari pedagang di sana, bagaimana dengan situasi arus lalu lintas dari pandangan Anda saat ini, arus lalu lintas yang memang terdampak dari kebakaran di Pasar Taman Puring? Baik Davi, tadi kami juga sempat berjalan kaki. Ini kurang lebih 500 meter dikarenakan akses dari jalan Kiai Tapa menuju Barito ini sudah stuck sekali, Davi. Dan selain itu juga dari Kebayoran Lama menuju Blok M juga terpantau sangat padat lagi. Dan tadi kami juga sempat sampaikan bahwa proses kedatangan damkar ini cukup sulit dikarenakan situasi sangat padat sekali, Davi. Mengingat memang pada pukul 16, maksud kami pada pukul 18 ini memang animo masyarakat ini yang sudah melakukan kerja begitu ini sudah pulang begitu. Sehingga pukul jam pulang kerja, sehingga jalan ini sangat padat sekali dan kepolisian juga turut membantu untuk mengalihkan sejumlah lalu lintas untuk melancarkan para pengendara yang akan hendak pulang. Begitu, Davi. Di saat ini sekarang proses kami pantau, garis polisi sudah dipasang, Davi, sehingga masyarakat tidak bisa melewati garis yang sudah terpasang pada sisi pasar ini sebelah kanan tempat saya melaporkan. Ini juga ada, Anda bisa saksikan, ada yang baru datang, Davi. Ini mencoba untuk melihat lapak yang begitu, namun tidak diizinkan dikarenakan memang api ini masih terpantau sangat cukup besar begitu, Davi. Anda bisa saksikan situasi terkini, Davi. Ini salah satu
para pedagang yang Kalau pedagang boleh di dalam, Pak. Itu kata Pak Kapolres, kata pedagang yang jadi memang Davi, sebagian masyarakat ini memang ada yang baru tahu begitu, dapat informasi bahwa lapaknya terbakar, yang berada di pasar Puringnya terbakar, sehingga memang tidak semua pedagang ini bisa melakukan penyelamatan dari sejumlah barang-barang yang berada di area lapak. Davi, kami akan ajak Anda. Situasi duka. Para pedagang yang baru mengetahui lapaknya yang berada di pasar Puring ini terbakar habis. Karena memang saat situasi terjadi kebakaran ini, situasi kebanyakan sebagian masyarakat ataupun pedagang ini sudah berada di rumah masing-masing, mengingat aktivitas pasar ini berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sore hari tadi. Davi. Indra, kami melihat ada beberapa orang yang menangis di sana, kemudian tak kuasa menahan air matanya. Apa alasan mereka menangis? Apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan? Apakah memang ada barangkali sanak saudaranya yang menjadi korban dan lain sebagainya? Pak, media di belakang polis lain yang itu juga sama, soalnya maaf, makasih. Ya baik, pemirsa, bisa Anda saksikan tadi bagaimana para pedagang dan juga warga masih mencoba melihat dari dekat lapaknya terbakar, berharap mendapatkan sisa-sisa barang dagangannya yang bisa diselamatkan, sambil kami mencoba untuk menghubungi rekan kami kembali di sana. Ada rekan kami di sana, Indra Setiabudi, yang hingga saat ini masih berupaya untuk menggali informasi dari dekat, memperlihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana situasi di dalam lapak-lapak pedagang yang terbakar. Total ada 500 toko di pasar Taman Puring yang terdampak kebakaran ini, sehingga petugas pemadam kebakaran mengerahkan hingga 34 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.